Ya pemirsa, seperti yang Anda saksikan tadi, Ketua Umum Partai Perindo beserta dengan istri juga merupakan caleg untuk DPR RI yang baru saja memberikan hak suaranya pada pagi hari ini, tanggal 14 Februari 2024 di Pesta Demokrasi, yang juga tadi sempat menyampaikan bahwa gunakanlah hak pilih Anda dan juga pilihlah pemimpin-pemimpin yang bisa membawa kebaikan untuk Indonesia, pemirsa. Dan kita juga masih menunggu ada sejumlah tokoh yang nantinya akan menggunakan hak pilihnya. Kiri adalah Alam Ganjar, yang tadi juga sudah mencoblos ya, Bre? Tahun kemudian sekarang jadi calon presiden. Ya biasa aja, karena selalu ditanya gimana rasanya jadi anak gubernur, gimana rasanya jadi anak calon presiden. Semuanya biasa, karena itu kami bertiga sekeluarga mencoba untuk tidak menempelkan status tersebut, karena status tersebut lagi sementara. Jadi tidak ada bedanya karena selama ini pun saya masih tetap sama seorang anak Ganjar Pranowo. Apakah merasakan privilege tertentu? Oh ya, kalau itu pasti ya. Coba siapa anak-anak lain yang diwawancara iNews waktu pemilu selain anaknya calon presiden atau anak calon wakil presiden? Nggak ada. Tapi selama Bapak berkampanye kan Mas Alam juga melakukan soft campaign gitu ya, kemudian bertemu dengan banyak anak muda dan lain sebagainya. Apa yang Mas Alam rasakan? Katanya punya program namanya pengalaman. Iya, ada program pengalaman sendiri juga. Ya itu tadi, nggak semua orang itu bisa mengakses pengalaman, terus juga proses pelajaran hidup seperti itu. Oleh karena itu saya juga pengen membagikannya, karena sejauh ini merupakan pembelajaran yang luar biasa besar buat aku sendiri. Makanya aku juga mau menyebarkannya ke orang-orang lain melalui output konten tersebut. Terakhir, harapan untuk Pak Ganjar mungkin dan juga mungkin penyelenggaraan pemilu kali ini, Mas. Kalau buat Bapak ya sehat-sehat terus, pokoknya bahagia terus. Jangan lupa aku sama Bunda itu bakal selalu di belakangnya Ayah, ikutin Ayah kemana-mana. Dan kalau untuk penyelenggaraan pemilu, semoga semuanya bahagia, berjurdil, dan tentunya sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat. Apapun hasilnya diterima ya? Oh ya pasti. Kita kalau mau tempur harus sudah siap hasilnya dulu. Terima kasih banyak Mas Alam atas waktunya. Sehat dan sukses selalu. Demikian tadi perbincangan saya dengan keluarga dari Bapak Ganjar Pranowo, kemudian istrinya Ibu Siti Atiqah Supriyanti, dan juga putra tunggalnya yaitu Alam Ganjar. Dan proses pemilihan umum 2020. Ya pemirsa, itu dia tadi laporan dan juga perbincangan rekan kami Galuh Pandu dengan putra dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang juga sudah berada bersama dengan orang tuanya yakni Ganjar Pranowo dan juga Siti Atiqah yang bersama-sama menentukan hak suaranya pada pagi hari ini di Semarang. Dan tadi Alam Ganjar juga sempat mengatakan bahwa privilege itu memang harus digunakan juga dengan baik, namun status itu sementara. Pemirsa, jadi untuk Alam Ganjar tadi sempat mengatakan bahwa untuk menjadi seorang anak dari Capres itu bukanlah hal yang luar biasa ya, dan harus tetap down to earth atau humble. Dan juga pemirsa, tadi Anda sudah menyaksikan ada sejumlah tokoh yang menentukan pilihannya. Kami juga ingin mengingatkan kembali untuk Anda, jangan lupa untuk berkunjung ke TPS dan menentukan suara Anda, gunakan hak pilih Anda pemirsa. Baik pemirsa, pemilihan umum merupakan momentum penting bagi negara dalam menentukan masa depan bangsa. Dalam prosesnya, surat suara pemilu ini merupakan alat yang digunakan oleh pemilih untuk menentukan pilihan politiknya. Untuk itu penting bagi setiap pemilih, khususnya pemilih baru, untuk memahami berbagai jenis surat suara dari fungsinya dalam pemilu 2024. Dalam pemilu 2024, pemilih akan diharapkan oleh beberapa surat suara yang akan dicoblos. Ada 5 jenis surat suara yang akan diterima saat pemilu 2024. Di antaranya adalah surat suara untuk pemilihan presiden dan wakilnya, anggota DPR atau DPD, surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten atau kota. Bagi para pemilih, tentunya penting memahami fungsi dari berbagai warna yang terdapat pada surat suara. Setiap jenis surat suara memiliki desain dan warna yang berbeda di antaranya. Surat suara berwarna abu-abu, kuning, merah, biru, serta hijau.
Surat suara abu-abu memiliki fungsi untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Surat suara kuning digunakan untuk memilih anggota DPR RI sesuai dengan wilayah pemilihan masing-masing. Surat suara merah untuk memilih wakil masyarakat di tingkat daerah. Sementara surat suara biru untuk pemilihan anggota DPRD tingkat provinsi. Sedangkan surat suara hijau digunakan untuk pemilihan calon anggota DPRD tingkat kabupaten dan kota. Dengan memahami fungsi dan ketentuan surat suara, diharapkan pemilu 2024 dapat berjalan transparan sesuai aturan yang berlaku. Baik pemirsa, kita akan menyaksikan Jessica Tanusudibio memilih menggunakan hak suaranya. Dan berikut liputannya pemirsa, kita akan sama-sama menuju ke sana untuk menyaksikan langsung. Dan ya pemirsa, dan inilah dia anak ketiga dari Tanusudibio, yakni Jessica Tanusudibio. Ya pemirsa, itulah dia tadi anak ketiga dari Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Tanusudibio, yakni Jessica Tanusudibio yang juga merupakan caleg di Dapil NTT 2 yang tadi juga menggunakan hak pilihnya di TPS. Dan kita lihat Jessica baru saja memilih dan hadir bersama dengan keluarganya serta dengan anaknya. Oke. KTP cek. Oke. Ini ya semuanya ya. Ya, makasih ya. Ya, Jessica bersama dengan suaminya Jonathan Natakusuma hadir untuk menggunakan hak pilihnya pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Jess. Karena bawa luas. Basah juga tadi baju. Siapa lagi? Bu Jess tadi. Tinggal siapa lagi? Jangan. Oh, tinggal. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Rakyat, bersama kami di Rakyat Pemilih.